belajar bikin konten teman-teman, sharing pengetahuan. Ini cara penyelesaian ban celana laki-laki. Banyak cara, ini hanya salah satu cara. Banyak cara, dilihat aja nanti tahu sendiri ya begini caranya ya teman-teman ya. Ini saya mumpung ada teman ini mau ngambil gambar. Nah, untuk ini biar rapi, kadang kan kelihatan kesini, kadang benang jahitannya itu kelihatan kan, kadang ya. Untuk dia terlihat rapi ini direnggangkan gini caranya, seret, semepet mungkin ke ban, tapi jangan sampai kejahit di bannya, jangan di ini antara tengah ini, di tengah, nah tengah sambungan itu direnggangkan, bahasa Jawa ini dipliek ya. Nah ini kebanyakan kalau konveksi atau garment yang murah, dia hanya sekali tok, lewat terus. Tapi kalau tailor cirinya kuat jahitannya, jadi ini kita ulang 2 apa 3 kali udah. Ada juga yang pakai cara ini, di sini dikasih bahasa umumnya di trash. Kalau saya nggak pakai cara itu, kadang ya pakai. Yang penting ini sakunya yang pakai itu tangannya bisa masuk, udah beres. Kalau saya ya teman-teman ya terserah suka yang seperti apa. Nah gitu ya. Nah jadi jahitannya kan nggak kelihatan, jadi andai pun kelihatan tetap rapi, dipandang enak, seperti perempuan yang pakai bedak dan tidak itu loh. Oke. Caranya terus sabar aja. Jadi bagian yang vital ya ini cara menjahit ban ini. Nah turunnya ini ya terserah ya, cuma umumnya itu 4,5 sampai 5. Nanti kalau udah jadi ini umum ya 4,5 sampai 5 lah, sini sampai sini, nanti sampai tekuan ini ya lunas. Itu ada yang ingin pakai sabuk yang kecil ya lubangnya ini kecil, ini apa standarnya aja sekitar 4,5 sampai 5 cm. Kalau sabuknya artis ya ada yang gede kan ya. Ini penjahit desa cuman ya sedikit tahu lah. Ya ingat ya teman-teman, dipliek. Nah biar ini enggak nekuk gini ya, tadi kan udah diayoni kalau cara Jawa ya, bahasa Indonesianya apa ya, dicek dulu tadi, udah saya cek. Jadi tekuan ini lapisan yang dalam ini enggak sampai lebih ini atau kurang. Kalau kurang nanti penampilan di sini nanti jelek. Caranya begini, ini kita tarik ke dalam sana, terus nah kita tarik ke sini. Ini dipliek ya, apa direnggangkan, pliek. Insya Allah nanti rapi.
jahit itu kalau emang udah ada bakat ya mudah ya. Kita punya bakat dikasih dikasih tubuh normal, pikiran normal, ya kita manfaatkan ya sesuai. Kalau jahitan nanti pasti udah ada yang ngatur lah hidup kita, pokoknya sungguh-sungguh ya insya Allah ngalir aja. Lumintu kalau orang Jawa bilang, kita amanah ya udah, berarti pantas dikasih tanggung jawab. Nah ini untuk langsung lanjut finishing ini ya. Nah caranya ya cuman gini, ini tekuk sewajarnya, jangan terlalu narik ya, jangan terlalu kendor, nanti penampilannya jelek. Ini standar, taruh ini sekitar 1 cm motongnya. Red. Terus nah ini perkiraan ya segini lah, 1 cm kurang lah. Ini ujung. Nah, ini kita ulangi jahitannya 2 atau 3 kali biar kuat, biar ada bedanya antara garment yang murahan, yang pakaian jadi itu yang murah itu kenapa kok gampang jebol ya, memang murah. Teman-teman kita sama penjahit kalau cara jahitnya begini ya nggak dapat uang. Kalau kita tailoran kan sesuai dengan hasil kerjanya, mutu pekerjaannya. Nah ini salah satu saya ulang ya, tadi udah ngomong sebenarnya, cuma jadi ngerekamnya belum masuk. Sisa-sisa ini langsung dibersihkan. Ini salah satu konsep penjahit yang halus, penjahit yang rapi. Kelihatannya sepele, cuman ini bisa membimbing pola pikir kita untuk jadi penjahit yang lebih bagus dari yang tidak bagus ya. Tidak bagus. Apalagi itu ya, saya ulangi ya, sekitar 1 cm dari ban ini ya. Red. Ini jahit sudah mulai 96 sampai sekarang ya insya Allah agak hafal lah. Ini trik-trik atau cara-cara menjahit rapi, kuat, standar lah, minimal standar. Ini caranya teman-teman. Pakaian-pakaian seragam SD yang beli kok kenapa gampang lepas ya, karena jahitnya cuma sekali karena ongkosnya murah, biasa jadi. Cuma ya karena itulah keluasan dari rahmat Tuhan, tetap laku juga ya kan. Kalau mau dengan cara seperti ini salah satu cara tok ya, nanti terserah ada yang langsung begini ya ada. Nah, kalau ini agak halus begini caranya, yang medium ini tingkat kerumitannya. Nah, ingat ya, ini kita bersihkan begini teman-teman, kita bersihkan begini.
saya ulangi yang tadi, ada yang pakai cara yang begini, yang langsung tekuk gini, terus langsung tekuk gini, terus dijahit gini ada. Cuma kan terlihat lebih halus yang ini kan daripada yang jahitannya kelihatan. Ini nggak tahu ini tangan teman saya ini kemeng apa enggak ini. Tapi masih bujang kok ini. Jadi santai aja. Masih kuat dia. Sama yang guyu gak apa-apa mas. Duh, guyu apa medeni. Hidup ini main-main, tapi dalam menjalani ya jangan main-main. Nah, begini. 1, 2, 3 begini, guys. Ini insya Allah udah kuat. Sampai orangnya yang make itu biasanya sampai kainnya rusak, jahitannya tidak lepas. Sudah saya teliti, saya titeni. Nah, tetap ya saya ulangi lagi, ini harus langsung dibersihkan begini. Kalau di garmen yang besar ya ada tenaga begini sendiri, tenaga yang membersihkan benang. Nah, ini nanti jadi ini udah 75% dari penyelesaian bikin ban. Selanjutnya kita balik. Bagi pemula biasanya ini di sini ada kesan gini ya biasanya. Tapi untuk bisa lurus sesuai duduknya kain ada trik, cuma ini tadi udah selesai, jadi nanti lain waktu. Oke. Ini cara pasang hak. Nah ini udah lurus kan ya, udah lurus. Ada kadang kan ada sih celana yang begini nggak lurus begini kan ada kadang. Nah begini ya nggak apa-apa ya, jadi ya dipakai juga udah nggak kelihatan barangnya, nggak kelihatan, udah memenuhi standar pakaian lah. Cuma yang biasanya orang-orang yang punya uang itu, yang punya duit itu mintanya rapi. Yang selera menengah ke atas itu mintanya rapi. Saya ini penjahit di desa, cuma nggak tahu kok saya pinginnya rapi. Ya mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Saya nggak mau main-main. Nah, kalau saya telat ya memang ya udah, kenyataannya telat ya sudah. Nah begini caranya teman-teman. Ini bisa pakai ini. Kalau hak yang jelek itu alah, ini saya tekus pakai jempolnya ini bisa, ini bisa. Tapi saya pilih hak yang kuat, jadi sampai celananya rusak haknya masih utuh, nggak lepas. Biasanya caranya ya kita pakai alat bantu, apalah itu, ginian juga bisa, pakai tang bisa, pakai obeng bisa. Tujuannya ini tertekuk dengan sempurna. Dan
haknya ini hak yang lumayan kuat lah, YKK mereknya. Selesai lah, ini kita cara ngeceknya ya. Nah begini, nah kita raba, cukup kita raba begini. Nah, kalau udah sering praktek pasti tahu, tak jamin tahu sendiri. Nanti Hud putih pipis dah. Pipis oh. Ini pas ada teman-teman ini, teman-teman sekolah ini. Ini cuman pemanis, salah satu cara tok ya. Banyak variasi yang bisa sampean lakukan sesuai selera, imajinasi, kreativitas sampean sendiri nanti kalau udah paham. Ini hanya salah satu bentuk, salah satu wawasan bagi yang belum. Yang senior ya apa ini, kamu apa ini, kamu masih dendean ini. Ban ini vital, kalau ban ini, ban celana ini vital. Pasti pembeli atau pelanggan yang ataupun bos kita, kalau kita ikut orang, yang dilihat ya hasil jahitan ban ini terutama. Kalau ini lolos, insya Allah yang lain nggak begitu dilihat, karena ini efek kerapian di bagian ban itu menggambarkan atau mencerminkan cara menjahit bagian-bagian yang lain. Dari pelanggan saya, kalau saya tanya ya katanya ya agak gampang jebol, kuat sampai tua. sampai jelek kayaknya, jahitannya nggak lepas. Nah ini finishing bagian ban. Bismillah, pokoknya yang jangan sampai patah semangat untuk mewujudkan keinginan Anda bisa menjahit. Ini khusus kalau keinginannya bisa menjahit ya, diperluas lagi ya. Jangan mudah menyerah, kita nikmati hidup ini. Loh, oh beli ketinggal satu, lupa ini ya caranya ya. Nah, kita tekuk wajar, kita sisakan sekitar 1 cm dari tepi ban ini. Terus kita tarik belakang, diperkirakan ini lurus, kita yakin lurus, tempel di sini sekitar 1 cm kurang. Terus ini kita jahit dari dalam tekuan ini. Nah, kalau pertama memang agak ribet, biasanya pundak yang kemeng, biasanya pundaknya terasa pegel-pegel. Ini nanti udah sering praktek, kuncinya itu
mengulang, dan mengulang. Nanti akan ketemu sendiri caranya, kenikmatannya. Kita ulang, nanti akan jadi anak sendiri ya. Insya Allah. Selesai. Dan finishing di bagian ujung kaki. Ada yang langsung dijahit, ada yang pakai disum, istilahnya disum ya, jahitan nggak kelihatan itu loh. Kalau ini saya pakai mesumnya pakai mesin, jadi bagi yang pemula saya jamin nggak akan bisa. Cuma untuk bisa, kalau sampai mau latihan saya jamin bisa. Pokoknya mau ya, intinya ya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dasari kemauan apa ya, mensyukuri sebenarnya, mensyukuri nikmat hidup. Kita dikasih keinginan untuk menjahit, itu udah keinginan untuk bisa menjahit itu satu petunjuk bahwa kita di dunia ini tugasnya menjahit. Salah satu tugasnya menjahit, bikin pakaian, jahitkan pakaian buat orang lain. Kalau soal ongkos atau duit itu udah, itu cuma efek, rezeki itu buat ya, kita semua tahu lah, ada yang ngatur. Yang penting pekerjaan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh amanah. Wah, kaya Wak Yaya yoga itu ajarannya Wak Yaya ngono lah, ajarannya Kanjeng Nabi. Kita ngaji lah, ngaji pada orang-orang alim. Nah, begini caranya kalau pakai mesin. Nah, paling 3-4 langkah kita ambil satu serat kainnya, nanti hasilnya kan nggak jauh beda dengan yang nggak kelihatan kan. Nanti kalau udah kena gosok udah rapi. Kalau yang belum bisa pakai mesin langsung begini, pakai jarum tangan aja. Pakai jarum tangan. Kita ambil, ini kan ada serat kain ini, ya. Kita berapa langkah ya? 3-4 langkah. Terus kita ambil 3-4 langkah, kita ambil satu serat kain. 3-4 langkah kita ambil. Kenapa 3-4 langkah? Itu perkiraan. Jadi sum-suman yang bagus cirinya, salah satu cirinya ini tangan nggak bisa masuk. Nah, tuh nggak bisa masuk loh. Kalau bisa masuk nanti pas dipakai kepancal istilahnya apa ya, keserimpet. Oh, kalau apa? Kesangkut. Ya kesangkut. Wah, belepotan bahasan. Sangkut kakinya yang pakai nanti ya jebol no. Lepas nanti jahitannya. Kalau di garmen-garmen yang udah punya alat yang lebih detail, alat yang mahal itu ya gampang ngesem gini, seperti dijahit sih udah jadi sum-suman. Kalau bagi kita yang belum punya ya
banyak cara, salah satunya seperti itu tadi. Oke. Ya ini mohon maaf buat yang udah senior, kita sama-sama tahu dan nggak perlu saling ikuti. Gitu kan kaidahnya. Terserah trik ataupun cara ataupun pengalaman, masing-masing orang punya pengalaman sendiri, dan yang mau nyoba cara gini silakan. Saya juga lihat tutorial dari teman-teman penjahit senior-senior yang lain, saya juga belajar dari mereka. Kita saling ngisi walaupun lewat udara. Merdeka. Ya. Alhamdulillah. Ya kerja ya jangan terlalu tegang. Kerja. Yang penting kita nggak main-main. Kita kerjakan dengan gembira. Dan itu harus pakai ilmu, istilah dielmoni. Kalau pakai cara saya ya ya tadi, dengan dasar kita mensyukuri nikmat Tuhan, masih dikasih hidup, masih dikasih tubuh yang lengkap, ada tangan, ada kaki, ada mata yang bisa melihat jarum, bisa melihat benang, ya kan? Itu kalau cara saya, dengan dasar itu nggak ada namanya kerjaan yang melelahkan, nggak ada, soalnya kita senang, berangkat dari senang. Punya istri juga gitu. Gak tahu kalau yang belum punya istri ya. Saya juga dulu nggak punya istri. Belara ini. Gak apa ya. Loh. Ya sambil ini loh, teman saya yang belum nikah ini loh. Doakan ya teman-teman biar cepat mau menikahi jodohnya gitu loh. Aku kalau ngomong cepet mau gitu. Ya selama ini kayaknya karena belum mau jadi. Nah, kita ambil satu lebih apa sih, rapat, lebih rapat jaraknya, lebih bagus. Jadi nggak harus 3, 4, 2 terus sampai ambil 1, 2 langkah sambil ambil 1, itu nanti hasilnya lebih bagus, lebih kuat, lebih tahan lama, pelanggan senang. Kalau pelanggan pas cocok, senang kan, cocok artinya dia mau kembali. Ya nanti pasti nggak pasti sih, cuman kadang dari puas yang pertama itu mereka akan kadang itu iseng-iseng beli kain terus ke tempat kita lagi karena kangen jahitan kita gitu ya. Terus sedikit trik dengan banyak bicara tadi, terlalu banyak ya. Terus nggak apa ya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.